Kata Allah, ya Jibril la tusabbih hadihil lail wa ya Azrailu, hai Israil la taqbidil arwah hadihil lail. Malam ini hai Jibril, seluruh yang bertasbih jangan bertasbih, jangan beramal. Yang sujud jangan sujud, yang ruku jangan ruku, yang i'tidal jangan i'tidal, yang membaca salawat jangan membaca salawat. Seluruh malaikat diperintahkan untuk menghormati, membesarkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas Nabi, ternyata ada satu orang malaikat yang tidak mau menuruti perintah Allah, tetap beribadah. Kenapa? Ujar malaikat tersebut, sudah jutaan tahun aku beribadah kepada Allah, kok cuma malam ini aku diperintahkan untuk tidak beribadah gara-gara Muhammad? Tidak, aku tetap beribadah. Akhirnya apa malaikat tersebut? Gara-gara tidak menghormati Nabi Muhammad, ujar Allah, Jibril lemparkan malaikat itu ke dunia, patah sayapnya, copot baju kebesarannya. Kenapa? Karena telah menghina kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu dilempar ke dunia. Malaikat tidak menghormati, tidak membesarkan, tidak memuliakan Nabi Muhammad, dilempar Allah ke dunia. Dunia tempat balwa, dunia tempat hina. Bayangkan kalau kita, malaikat bukan, orang saleh bukan, ustaz bukan, kiai bukan, rasul bukan, nabi bukan, wali bukan, menghina Rasulullah, diundang peringatan Mi'rajnya Nabi Muhammad kada datang. Bayangkan orang yang kada datang diundang menghadiri peringatan Mi'rajnya Nabi. Kalau malaikat yang jutaan tahun ibadah tidak menghormati dilempar Allah, bayangkan kita yang penuh dengan noda dan dosa. Kita yang penuh noda dan dosa, kita manakan Tuhan? Kada dilempar ke dunia lagi, dilempar ke mana? Dilempar ke dalam nerakanya Allah, nerakanya Allah. Sekarang kalau kita lihat di TV, sudah banyak orang yang menghina Rasulullah, orang yang mencela Rasulullah, tapi dibiarin seolah-olah didukung. Padahal Allah yang menciptakan kekasihnya Muhammad, Allah yang tahu seberapa kemuliaan Muhammad, Allah yang tahu rahasia siapa Muhammad, tidak pernah sedikit pun mencela baginda Rasulullah, malah memuliakan. Yang menciptakan, yang memuliakan, kita yang bukan menciptakan, yang diciptakan darinya, semestinya kita yang lebih memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Bu? Paham? Punya paham ambil juga. Dilempar. Setelah dilempar, ternyata malaikat tadi menangis sejadi-jadinya, menyesal perbuatannya, tidak menghormati Rasulullah, tidak menghormati Rasulullah. Orang yang tidak mengerjakan salat itu menghina Rasulullah, menghina syariat Rasulullah. Orang yang tidak mau membaca salawat kepada beliau itu menghina Rasulullah. Orang yang berbuat dosa, minum minuman, judi dan sebagainya, itu orang yang menghina syariat Rasulullah. Bayangkan orang yang seperti itu. Ketika menangis menjerit sampai ke telinga Rasulullah jeritan tangisan malaikat tersebut, kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa tangisan siapa itu ya Jibril? Ujar Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ya Habib Allah, itu jeritan malaikat yang dilempar Allah ke dunia. Kenapa sampai dilempar ya Jibril?
sebab tidak menghormati engkau yang Muhammad. Bukan Nabi bangga, malah Nabi sedih gara-gara aku malaikat dilempar ke dunia. Kalau kita gara-gara kita orang dirinya imam kita, baru tahu siapa aku. Dan kita Rasulullah bangga, malah Rasulullah marah Rasulullah. Kemudian ujar Rasulullah, ya Jibril, coba tanya apa harapan malaikat tersebut. Jibril turun kemudian menanyakan kepada malaikat tersebut, ya malaikat, kau menangis didengar oleh kekasih Allah yaitu Muhammad, sekarang kamu mau apa ya malaikat? Hai Jibril, aku ingin Allah mengampuni dosaku, Allah mengembalikan alarku, Allah memberikan kebaju kebesaranku. Baik, ujar Jibril. Kemudian Jibril menghadap Allah, ya Allah, malaikatmu yang kamu lempar ke dunia menyesal, ingin minta ampun kepadamu. Bagaimana ya Allah? Ujar Allah, terserah kekasihku Muhammad. Kalau Muhammad kamu mengampuni, aku ampuni. Kalau Muhammad tidak mengampuni, tidak aku ampuni. Luar biasa Rasulullah. Semestinya kan Allah itu Tuhan, tidak perlu lawan Muhammad, tidak perlu. Cukup, baik Jibril, aku ampuni. Tapi kenapa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad? Kalau Muhammad mengampuni, akan kau ampuni. Kalau Muhammad tidak mengampuni, tidak akan kau ampuni. Inilah kelebihan keutamaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada yang lain. Artinya apa? Dosa kita, ibadah kita, yang menentukan adalah Rasulullah, yang menentukan adalah Nabi Muhammad. Seberapa dosa kita, kalau Rasulullah mau mengampuni, mau memberi syafaat, insya Allah masuk surga. Seberapa banyak amal ibadah kita, selawat kita kepada Rasulullah, tahajud kita kepada Allah, tasbih kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah. Kalau Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada kita, masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan orang yang malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Kemudian Jibril menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kata Allah, kalau kamu mengampuni malaikat yang dilempar, maka Allah akan menyebut apa kata Rasulullah. Jibril, gara-gara aku, ampuni dia. Kemudian Jibril membawa malaikat kepada Allah dengan berkat Rasulullah, wasilah Rasulullah diampuni malaikat dan dikembalikan baju kebesarannya malaikat Allah. Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu dinaikkan ke langit? Alasannya apa? Debat antara bumi dengan langit. Masing-masing kalau orang berdebat itu ingin menang, adalah kadang menang, pasti hendak menang. Ujar dunia lebih mulia aku, lebih hebat aku daripada engkau hai langit. Aku punya sungai, aku punya gunung, aku punya bila punya negeri, aku punya Baitullah. Ujar langit, aku punya matahari, aku punya bintang, aku punya Baitul Ma'mur. Ujar langit, ujar bumi, hei langit, aku punya Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Aku punya pimpinan para nabi dan rasul. Aku punya nabi yang terakhir dan ia menjalankan wa ajra syari'atahu fiyya, dan dia menjalankan syariatku di mukaku. Asakatat as-sama'u, maka diam oleh langit. Kata kawan menjawab. Kemudian langit berdoa, ya Allah, bumi punya kemuliaan yang ulun tidak punya kemuliaan. Bumi punya Nabi Muhammad, punya Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, ya Allah, ulun tidak punya. Oleh sebab itu beri ulun ya Allah kemuliaan seperti yang dimiliki oleh bumi. Angkatlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya kan tidak kayak itu.
Satu orang cinta lawan Rasulullah luar biasa. Semestinya yang melihat ya Allah beri ulun kemuliaan seperti yang dimiliki oleh si A agar ulun cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang dihina itu cuma harta, isi rumah dengan yang satunya tinggi, punya duit banyak yang satu tidak iri dan diri tinggi. Guru satu punya murid banyak, yang seorangnya murid sedikit, bermusuhan. Bukan kayak itu caranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan dari langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau di dalam kitab Muhammadur Rasulullah itu disebutkan langit ada 10 macam. Di dalam kitab Muhammadur Rasulullah langit 10 macam. Ketika Rasulullah ingin melangkah ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril yang mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit pertama menemani Rasulullah sampai ingin naik ke Sidratul Muntaha, berhenti di situ Jibril, tidak ikut Rasulullah. Kenapa? Kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, batas ulun sampai di sini menemani kalian untuk menghadap Allah. Apa kata Rasulullah? Laisa bimithli hadzal makan yatrukul khalilu khalilahu. Ya Jibril, bukan kayak ini caranya teman meninggalkan kekasihnya. Jangan begitu Jibril. Kau dari dunia sampai ke sini ikut dengan aku. Sekarang kau mau berhenti mengikuti aku. Apa kata Jibril? Ma minna illa maqamum ma'lum ya Rasulullah. Setiap manusia punya tempat, setiap manusia punya kedudukan, setiap manusia punya posisi masing-masing. Ulun cuman sampai di sini makam ulun ya Rasulullah. Kalau ulun paksakan naik ke atas, maka ulun akan hancur. Sayyidina Jibril yang merupakan pimpinan para malaikat tidak bisa naik untuk menghadap berjumpa dengan Allah. Maka naiklah Rasulullah sendiri. Sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah naik, bukan naik sekedar naik, capel Rasulullah, dia sandal Rasulullah. Yang dipakai Rasulullah, baju yang dipakai Rasulullah, bahkan debu yang melekat di sandalnya Rasulullah ikut naik menghadap Allah. Masya Allah, sandal Rasulullah ikut berjumpa dengan Allah. Pakaian Rasulullah ikut jumpa dengan Allah. Surbannya Rasulullah ikut jumpa dengan Allah. Rambut Rasulullah ikut jumpa dengan Allah. Surban Rasulullah ikut jumpa dengan Allah. Ada ulama berkata, mana mulianya Sayyidina Jibril dengan sandalnya Rasulullah. Mulia sandal Rasulullah. Kenapa? Jibril tidak mampu naik ke atas, sandal Rasulullah mampu naik ke atas. Kenapa? Sandal Rasulullah naik ke atas bisa berjumpa dengan Allah karena selalu melekat dengan kulitnya Rasulullah. Karena selalu bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Pakaian Rasulullah ikut berjumpa dengan Allah karena melekat di badan Rasulullah. Sorbannya Rasulullah ikut jumpa dengan Allah karena melekat dengan kepala Rasulullah. Debu yang dibawa oleh sandal Rasul ikut berjumpa dengan Allah karena melekat dengan sandal yang selalu menempel dengan daging Rasulullah. Allahu Akbar. Mulianya sandalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Yusuf An-Nabhani Syekhul Islam beliau berkata, ala hadal gaul ra'su, di atas bumi, di atas kaun na'lu Muhammadin, sandal Nabi Muhammad alat lebih tinggi daripada dunia dan isinya. Fajani'ul gaul, dan seluruh alam
tahta zilalihi, di bawah sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Allah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke gunung terus ikhla fa'la apa? Ikhla na'laik ya Musa, lepas sandal kau, innahu bil wadil muqaddas. Ini gunung Tur Sina, kata Allah Ta'ala. Jangan, hai Musa, lepas sandal. Nabi Musa cuma naik ke gunung Tur Sina, disuruh melepas sandal, tapi sandalnya Nabi jumpa dengan Nabi tidak dilepas. Allah, ini sendal Nabi, bro. Sendal Nabi. Bayangkan darah daging Nabi yang menyatu dengan Rasulullah, wujud daripada Rasulullah. Kalau sandal Rasulullah lebih mulia daripada Jibril, bagaimana kalau darah dagingnya Rasulullah lebih lagi daripada sandalnya Rasulullah, lebih mulia daripada sandalnya Rasulullah. Allah, makanya cintai habaib, cintai syara'id, jangan karena itu lebih mulia daripada sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah. Dalam perjumpaan itu Rasulullah menerima salat 50 waktu yang akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu tapi ganjarannya tetap tidak dikurangi Allah menjadi 50 waktu. Tapi salat yang kayak apa? Ini yang perlu diperhatikan, bukan salat kepada salat saja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Harus ada tata caranya, harus ada kaifiyatnya, dan harus punya syekhnya. Jangan sampai salat tidak punya syekh, tidak punya guru. Kalau salat tidak punya guru, man lam yakun syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa kada bisi guru, maka ibadahnya itu syaitan yang memimpinnya, salatnya syaitan yang memimpinnya, puasanya syaitan yang memimpinnya, zikirnya syaitan yang memimpinnya, ibadah yang lainnya kalau tidak punya guru, syaitan yang memimpinnya. Sedang barangkali sedang. Nah, salat ini sangat penting dan sangat penting. Idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasada sairu amali. Jika rusak salat, rusak seluruh amalnya. Jika baik salat, baik seluruh amalnya. Nah, salat yang kayak apa yang dikatakan Rasulullah itu salat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatnya kamu menurut salat aku. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah. Pertemuan kita adalah dengan Allah. Salat. Nah, salat yang kayak apa yang dikatakan salat itu Mi'raj? Pengen tahu? Pengen tahu? Nah, sedikit belum sampaikan malam ini. Ini sekedar informasi saja, berbagi ilmu saja. Kalau sampai selesai, berapa? Sebabnya apa? Yang pertama, salat yang diterima Allah itu betulkan dulu syariat fikihnya supaya bagus. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyuruh perbaiki salat kamu bukan hanya batin saja, tapi syariat. Mulai berdiri betul. Kalau ulun berhari tidak salam, malam saya malam berdiri betul itu mulai berdiri betul. Cuma sayang bingung terlihat. Malam berdiri betul itu berdirinya bujur-bujur. Seluruh anggota tubuh kita satu pun jangan kata menghadap kiblat. Itu syariatnya. Makanya tubuh kita harus tegak, berdiri alif, kaki kita harus lurus, jari jemarinya harus lurus menghadap kiblat. Jangan sampai jemari kaki kita satu menghadap kiblat, yang 4 kada menghadap kiblat. Bagaimana yang 4 kada menghadap kiblat? Begini. Cuma yang ada sama
jangan tersinggung karena ulun belajar dari guru ulun nanti itu. Jari-jari tadi kalau yang empat bukan menghadap kita gitu. Kalau guru ulun mengatakan begini, harus jari-jari ke-10 jari kaki lurus menghadap kiblat supaya berdiri betulnya betul. Kemudian jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kurang lebih 1 kilan bisa, lebih sedikit bisa. Terlalu lebar makruh hukumnya. Pahamlah biar makruh begini. Kurang lebih begini, jangan begitu. Makruh hukumnya. Jangan juga terlalu rapat, makruh juga hukumnya. Itu dulu berdiri betulnya. Kenapa? Karena berdiri betul itu di dalam huruf itu huruf alif. Alif itu tidak ada yang begini. Cagat. Makanya ujungnya kalau berdiri betul hurufnya alif. Hurufnya Nah, setelah berdiri betul baru mengangkat takbir. Kalau kita mengangkat takbir namanya ihram. Arti ihram itu terganti tubuh kita. Tubuh kita yang kasar jasmani, tubuh kita yang halus rohani. Tubuh kita yang kasar, tubuh kita rohani terganti dengan tubuh yang suci. Kalau tubuh kita yang ikut sholat, ujar Nabi, ulul tazambur lalu rasul fi dzambur. Tidak akan sampai ke dalam. Kalau sudah ihram, terganti tubuh kita, baru kita ucapkan. Nah, awalnya kalau ulul dua nama yang disebut satu itu karena sampai dua nama itu nama dua wujud syirik begini nanti. Baru kita baca doa if. Kalau sudah begitu, insya Allah salatnya akan diterima. Kenapa? Karena ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi ayyi Muhammadin, tafsirnya di dalam kitab tafsir Jalalain. Nah, itu diantara rahasia sholat. Kada tawa kada berburu, kada tawa kada berburu. Kenapa? Kalau kada berburu ya sesat. Contoh yang kada berburu itu sesat begini. Dulu di zaman dulu ada seorang ulama yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Mungkin dia tahu Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya murid banyak. Kemudian dibawa Sidin Raha jalan-jalan sampai ke tepi laut, ingin nyubarang laut, kapal tidak ada, perahu tidak ada, murid bingung semuanya. Bagaimana ya Syekh? Kata Syekh Junaid, sudah kalian ikut aku. Apa kata Imam Junaid? Baca ya Junaid, nyubarang mereka. Jangan baca ya Allah, baca ya Junaid. Jadi seluruh murid Imam Junaid menyeberang jambatan, menyeberang lautan, ya Junaid, jalan di atas laut. Ya Junaid, seluruhnya jalan di atas laut. Kalau kita, ya Abdul Hakim, ya tenggelam. Baca diam. Ya Abdul Hakim, tenggelam. Ketika sampai di tengah laut, ada satu orang murid yang ragu-ragu.
Yang Tuhan itu Allah, Junaid hamba. Kok disebut nama Allah? Kagak disebut. Kok disebut nama Junaid? Bukan nama Allah yang disebut. Kemudian asik bingung, loncat jawab dari laut. Ketika loncat dibaca Masya Allah, besarnya jiwa alias langsung tenggelam. Kira-kira masuk lagi akal. Kada masuk di akal. Kok disebut nama Allah tenggelam, disebut nama Junaid kada tenggelam. Kemudian satu orang mulia, Syekh, murid yang tenggelam ya Syekh. Yang namanya guru mursyid kembali mendatangi murid. Kemudian memegang tangan. Ujar Imam Junaid, ujar baca ya Junaid, jangan ya Allah. Sudah baca, membaca ya Allah dalam paksa, dalam keadaan ragu-ragu tetap membaca ya Junaid. Berjalan pulang di atas Allah. Tapi hati bingung, siapa Junaid ini? Tuhan, dia hamba. Ketika disebut namanya kok bisa jalan di laut? Dalam hati ada unak-unak ragu-ragu sampai di sebelah berkata, ya Junaid, ya Syekh, ulun ini bingung, kada paham pelajaran dia. Kan kita disuruh berdoa dengan menyebut nama Allah, kok pelaksanaan sebut Junaid. Kenapa? Tapi prakteknya ketika ulun sebut nama Allah tenggelam ulun. Ulun sebut nama Junaid bisa jalan di atas air. Kayak apa nih rumus dulu? Menjadi Imam Junaid gampang rumusnya. Apa gampangnya? Dengarkan dia. Santri ketika itu menyebut nama Allah, kan tahu lawan Allah, maripan lawan Allah, karena lawan Allah. Kada. Nah, Ikam kenapa menyebut sesuatu yang Ikam kada kenal? Sekarang Ikam menyebut nama yang Junaid. Ikam kenal sama Junaid? Kenal. Siapa dia? Guru ulun. Ya sudah, umpat aku aja. Urusan Allah, urusan Rasulullah, urusan aku, bukan urusan Ikam. Ikam kada perlu, umpat aku aja. Selesai. Nyaman tolak? Nyaman. Tapi jangan itu berataan. Limbahnya kulit dia. Bau karena apa kendaraan? Ya Abdul Hakim. Anak kakek yang dirangkap frak juga. Kenapa? Itu ahli ulun kada. Kenapa Imam Junaid sampai itu? Kenapa? Karena beliau Allah itu kada terpisah lagi. Makrifatnya luar biasa. Lawan Rasulullah luar biasa. Yang bahasa boleh dikatakan adalah biar jangan salah paham. Boleh dikatakan Allah lawan Rasulullah itu sudah menyatu lawan Imam Junaid. Jadi Imam Junaid itu ada lagi nang ada siapa? Nang punya wujud Allah namanya, Muhammad namanya, Junaid pun namanya, orangnya iya yang punya wujud. Maka itu, tapi biar jangan salah paham. Bukan Junaid Tuhan, bukan Junaid Rasul, bukan Junaid. Enggak, ada kayak itu. Makanya tadi harus ihram panak dulu. Ini satu lagi cerita. Itu Imam Junaid. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Sahihul Ratib. Dibaca Ratib dari sini. Ratibul Haddad. Nah, kalau perlu baca barang satu minggu sekali. Kenapa kata Habib Abdullah Al-Haddad, barang siapa membaca Ratibku roten seminggu sekali, habis roten sampai akhir kalam, maka udah Habib Abdullah, aku nanti yang akan menjemput ketika rohnya keluar. Kok kenapa kata Allah? Jangan ditanya lagi. Nah, ketika salah seorang murid Habib Abdullah Al-Haddad yang bebal puluhan tahun ikut bermajlis dengan Habib Abdullah Al-Haddad, tidak paham satu ilmu pun tidak paham, tapi sering hajar sama Habib Abdullah Al-Haddad.
sering membersihkan sandal beliau, membawakan sandal beliau. Kemudian habis umur, ketika habis umur di makam, ketika di makam ya biasa, seperti biasa datanglah munkar lawan nakir. Itu sudah biasa. Setelah datang kemudian menanya, "Man rabbuka?" Apa jawaban murid Habib Abdullah Al-Haddad tadi? Kalau biasanya kan bila jadi talqin, "Allahu Rabbi." Jawabnya murid Habib Abdullah Al-Haddad apa ujar beliau? "Man rabbuka?" Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad. Bingung malaikat. Wujud jawabannya apa? Ujian salah. Bagaimana boleh pukul? Tahu? Bingung. Coba ulangi. Tanya. Man rabbuka? Abdullah Al-Haddad. Dengar lagi kan? Dengar ya, Pak. Abdullah Al-Haddad. Bilian. Dengar lagi pilihan perkataan. Apa dia jawabannya? Ampihan. Abdullah Al-Haddad jawabannya. Ujar lagi. Ulangi. Merbuka penyaring sini Abdullah Al-Haddad. Dengar lagi. Bahkan apa kali kamu pukul? Bingung aku. Musyawarah mungkin lagi. Jaka ulun mengajar pukul. Apa lagi dia? Lapor lawan Allah ya Allah. Karena pernah belum ketemu sama umatnya Rasulullah ketika ditanya man rabbuka, jawabannya Abdullah Al-Haddad. Ulun bingung, pukul apa tidak? Apa jawaban Allah? Jangan dipukul. Bapak mengikat saja pukul. Itu kan urusan aku. Kenapa? Kalau ikan pukul kan urusan lawan Abdullah Al-Haddad. Siapa Abdullah Al-Haddad? Cucunya Rasulullah, kan berurusan lawan Rasulullah. Jangan berurusan lawan Rasulullah pun karena gemetar pada wajahnya. Berarti ujar apa? Munkar ini murid Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal bodoh amat. Bukan amat yang bodoh. Bodoh amat. Masya Allah. Berkat wajah. Bingung kalau padahal jawabannya Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi. Tapi Abdullah Al-Haddad, siapa Abdullah Al-Haddad? Sama dengan siapa Junaid. Orang yang sudah menyatu dengan Rasulullah, orang yang sudah menyatu dengan Allah, yang sedetik jua pun tidak lupa dengan Allah, tidak lupa lawan Rasulullah. Maka itu orang banyak cerita-cerita yang seperti itu. Sama yang terakhir mungkin saya sama al-Madah kalau dapat kesusahan dunia, kesusahan akhirat, sebut nama ya Samad, ya Samad, ya Samad, insya Allah kabul dan mujarab. Ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Kita ini orang yang jauh dari Allah. Ada sesamaan orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi kita melekat dengan orang yang dekat. Mendekati orang yang dekat kita ikut dekat. Menjauhi orang yang dekat kita ikut jauh. Nah, jadi memperingati peringatan Isra dan Mi'raj ini salah satunya kita mendekatkan diri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedekat-dekatnya melalui orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah. Makanya salat kita tadi paling kagak benar ya. Kalau kita jalan tariqah, kalau besok paling kagak benar. Ini paling kagak benar, jangan salah paham. Tubuh kita terganti dengan tubuh syekh kita. Yang sholat bukan kita, syekh kita yang sholat. Tapi syekhnya yang sudah menyatu dengan Rasulullah, sama dengan Rasulullah. Karena ini merupakan tanda wasilah kita untuk sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu kepada ittaqu, wabtagu ilaihil wasilah. Cari, tuntut
wasilah ikam yang menyampaikan iman ikam, yang menyampaikan ibadah ikam kepada Rasulullah dan menyampaikan kepada Allah, yang akhirnya dengan wasilah tersebut sampai kita kepada Allah, sampai kita kepada Rasulullah. Jangan untuk melebihi Rasulullah langsung ke Allah, itu galil ada. Tak boleh. Tak boleh, cukup. Kalau sudah sampai ke Rasulullah, stop, jangan lagi kita hendak sampai ke Allah Ta'ala. Kenapa? Akan tertembak gaul. Tertembak gaul. Kenapa? Karena Allah sudah terjadi kepada Rasulullah. Allah sudah bermasyhur kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Allah. Diri Rasulullah, ia diri Allah. Zat Rasulullah diri Allah, sifat Rasulullah sifat Allah. Makanya la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berbuat, Rasulullah itu tidak berkata-kata, Rasulullah itu tidak diam, Rasulullah itu tidak bicara, Rasulullah itu tidak sedih, Rasulullah itu tidak senyum dan tertawa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerak-gerik Rasulullah membuktikan, menyatakan zat sifat asma af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira cukup dari sini sudah lagi. Jangan sudah hendak lagi, tapi belum parau sudah. Jangan hendak lagi, hendak. Undang kita bulan Rabiul Awal. Kalau kata Rabiul Awal, Rajab undang. Supaya kita sambung. Tidak ada itu. Berbagai ajaran Nabi. Sambungannya insya Allah besok begini. Tapi mohon hadapi yang dengar kena 40 bulan begini. Mohon biar kalian tahu kenapa? Maka ada suka. Atau di luar situ. Kenapa? Kalau hendak tahu sambungannya, mana ada juga sambungannya. Itu pun sudah cukup. Dia lebih paham, daripada Allah. Dia lebih alim daripada Allah. Kalau ini sekedar berbagi, syukur kalau nggak sama. Kalau nggak sama, ya kata bapak, jangan jadi perdebatan. Kalau pulang jangan berkelahi. Kayak apa pendapat kita dulu tadi, kita harus mendapat ada alim sini tuh. Ulun kan dua pada alim itu boleh tanya, kan usah bisa. Jangan sampai ulun bulik ya bakal lahir masuk pendengar ulun. Gara-gara ulun biar bakal lahir. Tapi insya Allah kan, ada. Nah kalau insya Allah ada, artinya majelis kita ini menjadi masjid yang barakah insya Allah, manfaat dunia dan akhirat, untuk bekal kita dunia dan akhirat. Dan insya Allah yang hadir di tempat ini dicacat oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada kekasihnya, orang yang mahabbah kepada kekasihnya, orang yang rindu ingin bertemu dengan kekasihnya, orang yang ingin satu tempat dengan kekasihnya, Jannatul Firdaus, ingin masuk surga. Kenapa di surga masuk surga? Karena di sana ada kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kekasih kita Muhammad di dalam surga, lebih baik hidup di dunia dengan Rasulullah daripada hidup di surga tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun akhir ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.